Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Khulukin Azim dengan NIM 191221237. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Azian dengan NIM 191221094. Perkenalkan, saya Wisnu Wardana Widarmoko dengan NIM 191221107. Kami bertiga dari kelompok 20 akan membuat video mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Mari kita simak video ini. Kecelakaan kerja adalah sesuatu kejadian atau peristiwa tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, kerugian terhadap proses, maupun merusak harta benda yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yaitu sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengoperasikan mesin-mesin pabrik berteknologi tinggi, status kesehatan kerja dan gizi kerja yang tidak memadai, banyaknya pengangguran membuat tenaga kerja memilih lebih baik bekerja tanpa memperhitungkan pekerjaan yang berbahaya, dan banyaknya tenaga kerja yang tidak dapat dilindungi oleh program JKN. Jika kita melihat di koran maupun di media elektronik, banyak sekali masalah-masalah kecelakaan kerja yang muncul dikarenakan banyak yang melanggar peraturan-peraturan kerja. Contoh berita yang muncul baru-baru ini terkait dengan adanya pekerja yang diduga meninggal terjebak pada tambang ilegal yang dilakukan di Banyumas. Adapun salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksesuaian penggunaan alat-alat pelindung diri dan alat-alat kerja dengan standar pada umumnya. Hal ini dikarenakan banyak tambang yang ingin mendapatkan hasil yang layak, akan tetapi modal yang digunakan itu tidak menggunakan terlalu banyak. Berita lain yang membuat kita untuk berpikir kembali agar menggunakan alat pelindung diri atau APD yaitu adanya sebuah berita tentang pekerja yang tewas tersengat listrik tanpa menggunakan APD. Kejadian ini bermula saat pekerja melakukan pemasangan kabel data saluran internet ke salah satu di minimarket di Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara. Korban diduga tidak melengkapi dirinya dengan APD apapun seperti helm keselamatan, sarung tangan, dan rompi. Ia hanya mengenakan topi biasa tanpa sarung tangan dan menggunakan seutas tali sebagai alat untuk memanjat tiang listrik. Padahal korban dan perusahaan tempatnya bekerja ditengarai kuat sangat tahu dan memahami betul tingkat resiko bahaya yang akan terjadi dari pekerjaan memasang kabel data jaringan. Masian, gimana videonya? Tuh, ada di restroom sana. Lah, kenapa nggak dipakai alat pelindung dirinya? Aduh bang, males. Panas gini terus ribet pula. Lah, itu kita kerja di sini tuh pakai aturan yang ada, pakai Kali-kali lah bang. Biasanya juga pakai. Udah, sana. Aduh, ganggu orang kerja aja. Waduh, ini kayu berantakan amat, bahaya nih kalau kena pekerja nih. Pinggirin dulu ah. Mas Dian, APD-nya di mana? Nggak Tuh, dipakai? ada di restroom sana. Loh, kenapa nggak dipakai? Aduh bang, panas gini bang. Terus ribet juga. Nah, kita tuh kerja di sini harus mengikuti aturan. Pakai ini yang pelindung diri, Mas Dian. Nanti kalau misalnya kenapa orang tuamu gimana loh? Kalau misalnya kamu jatuh, kena batu dan lain-lain, ini bahaya loh Mas Dian. Ya juga ya. Ya udahlah, aku mau ambil Udah, ambil dulu sana ya. Mas Dian, ini Mas, APD-nya dipakai. Siap, bos Epip. Ah, bisa aja kamu Mas. Ayo nanti kerja. Penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam bekerja. Alat pelindung kepala atau helm
Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan, atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasa elektronik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Pakaian pelindung atau rompi. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan atau impact dengan mesin, tergores, radiasi, mikroorganisme patogen dari manusia, binatang, dan tumbuhan. Alat pelindung kaki atau sepatu. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin. Alat pelindung tangan atau sarung tangan khusus. Pelindung tangan atau sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin. Sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam setiap perusahaan. Setiap perusahaan pasti menginginkan hasil kerja yang optimal melalui kinerja karyawan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama, kinerja karyawan yang baik itu akan meningkat apabila kebutuhan karyawan juga terpenuhi, termasuk penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja, agar keselamatan dan juga kesehatan mereka dapat terjamin dengan baik. Janganlah belajar kesehatan dan keselamatan kerja dari kecelakaan. Kecelakaan tidak dijadwalkan. Akan tetapi, keselamatan bisa dipersiapkan. Safety is our number one priority. Sekian video ini kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.